Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mempunyai banyak kapal raksasa yang tangguh menjelajah dunia. Kapal yang sangat terkenal dan membuat bangsa asing kagum, salah satunya adalah Jung Jawa. Nama Jung adalah sebuah kapal raksasa dari zaman kuno yang nyaris hilang dari perbendaharaan sejarah Nusantara. Sejumlah catatan kuno menyebutkan ketika pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an, mereka menemukan kapal-kapal Jung Jawa mendominasi dan menguasai jalur rempah-rempah antara lain perairan Maluku, Jawa, dan Melaka. Kota Pelabuhan Malaka pada waktu itu praktis menjadi kota orang Jawa karena banyak saudagar dan nahkoda kapal asal Jawa yang menetap sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Pelaut Portugis yang menjelajahi samudra pada pertengahan abad ke-16, Diogo de Couto, dalam buku De Asia yang terbit tahun 1645, menyebutkan orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika, dan Madagaskar. Saat itu ia mendapati penduduk Tanjung Harapan pada awal abad ke-16 berkulit coklat seperti orang Jawa, dan bahkan mereka juga mengaku keturunan Jawa. Jung Jawa mempunyai 4 tiang layar, terbuat dari papan berlapis 4, serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Bobot kapal rata-rata sekitar 600 ton, melebihi kapal perang Portugis. Jung Jawa terbesar berasal dari Kerajaan Demak, bobotnya mencapai 1000 ton. Kapal itu juga yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Malaka pada tahun 1513. Jung Jawa setara dengan kapal induk di era modern sekarang. Pada saat itu kapal Portugis benar-benar dibuat kerdil oleh Jung Jawa. Bahkan pelaut Portugis Tommy Pires dalam catatannya Suma Oriental pada tahun 1515 menyebutkan kapal Portugis terbesar yang ada di Malaka pada tahun 1511 bernama Anunciada terlihat tak sebanding jika disandingkan dengan Jung Jawa. Sejumlah catatan kuno juga menyebut Jung Jawa bentuknya sangat berbeda dengan jenis-jenis kapal Portugis. Selain dinding kapal yang terbuat 4 lapis papan tebal, juga memiliki 2 dayung kemudi besar di kedua buritan. Kedua dayung kemudi itu hanya bisa dihancurkan dengan meriam. Dinding kapal Jung Jawa juga mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis yang mengepungnya dalam jarak yang sangat dekat. Jung Jawa mempunyai ukuran 4 hingga 5 kali lipat kapal terkenal Flor de la Mar. Bahkan Jung mampu memuat komoditas hingga 2000 ton. Berdasarkan catatan Duarte Barossa, Jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang dagangan yang dibawa adalah beras, daging sapi, kambing, bawang, senjata, emas, sutra, kamfer, hingga kayu gaharu. Pada masa itu penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesar karena hampir semua komoditas rempah-rempah dari Asia ditemukan di Jawa. Namun Jung Jawa juga mempunyai kelemahan. Bentuknya yang besar dan berat menyebabkan kapal bergerak lamban. Berbeda dengan kapal Portugis yang lebih ramping hingga lebih mudah melakukan manuver. Kelebihan yang paling utama dari kapal raksasa itu adalah kapasitasnya yang sangat besar, sehingga mampu membawa komoditas yang sangat bernilai tinggi
jika dibawa dalam jumlah besar pada waktu itu, misalnya beras. Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan kerajaan Majapahit menggunakan jung secara besar-besaran sebagai kekuatan laut. Mereka dikelompokkan menjadi 5 armada. Jumlah terbesar jung Majapahit mencapai 400 kapal, disertai jenis malangbang dan kelurus yang tak terhitung banyaknya. Satu kapal panjangnya mencapai 50 depa atau setara 100 meter, yang bisa menampung hingga 800 prajurit. Sedangkan kapal ukuran kecil, panjangnya 33 meter dengan kapasitas 120 prajurit. Kehebatan Nusantara di bidang teknologi kapal juga diakui oleh astronomer kesohor dari Yunani, Claudius Ptolemeus. Ia menyebut kapal raksasa Jung Jawa dengan Polandia Punta, yang berarti kapal dari Sumatera atau Jawa. Kapal raksasa Jung Jawa mulai hilang dan tak dikenal oleh masyarakat saat ini. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan Pati Unus saat menyerang Malaka. Jung yang berukuran sangat besar itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk masa damai. Tapi gerakannya lamban dan tidak lincah bermanuver, sehingga tidak mampu menghindar dari serangan meriam kapal-kapal Eropa. Kerajaan-kerajaan Jawa yang kalah di lautan kemudian memusatkan diri pada daratan. Itu sebabnya sejak abad ke-17 tidak ada lagi pelaut-pelaut Jawa di pantai utara yang mempunyai kapal besar. Bergesernya pemerintahan Mataram ke pedalaman semakin menyebabkan kapal-kapal yang disimpan di pesisir ditinggalkan. Ditambah dengan kebijakan penguasa Mataram yang menghancurkan kota-kota yang menyimpan peninggalan-peninggalan galangan. Pemerintah Raja Mataram Amangkurat I pada tahun 1655 dikenal sebagai kebijakan paling represif di Mataram. Selain banyak membunuh santri dan ulama, Amangkurat I juga banyak menghancurkan kapal-kapal dan pelabuhan. Ia memerintahkan menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan di wilayah Mataram. Hal itu yang akhirnya memusnahkan para ahli pembuat kapal yang sejak masa Demak dan Kalinyamat sudah tinggal sisa-sisa. Ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir pada pertengahan abad ke-18, kebijakan melarang galangan kapal menyebabkan kapal dengan ukuran melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan semakin memperburuk keadaan. Dominasi kapal jung Jawa kemudian digantikan oleh jung kecil atau perahu lambung bulat dan beberapa perahu panjang serbaguna seperti balang, lancang, kelurus, penjajab, dan lain-lain yang dapat dipakai untuk perang maupun saat damai. Kapal kecil yang lincah itu dikemudikan dengan bantuan layar atau dayung dan berguna mengumpulkan kargo untuk ditimbun di pelabuhan utama. Kapal-kapal panjang berukuran kecil itu lebih cocok untuk kawasan Kepulauan Nusantara dengan selat-selat sempit, pulau-pulau yang mengelompok, angin laut yang sering berubah, dan tentu arus laut yang kuat. Kemampuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi alam Nusantara sekaligus serbaguna kemudian menjadi ciri penting dari kapal-kapal di Nusantara dan menghapus jung Jawa dari sejarah kejayaan laut Nusantara.